Na na na. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil tugas kesbes saya tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas kesbes saya yang berjudul hipoksia. Baik, untuk hipoksia sendiri itu merupakan kondisi berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati maupun organ lainnya dengan cepat. Nah, hipoksia ini dideteksi dengan saturasi oksigen yang rendah. Jadi saturasi itu merupakan persentase daripada hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan dengan jumlah total hemoglobin yang ada di dalam darah. Sehingga jika hanya ada sedikit hemoglobin yang mengikat oksigen, maka seseorang itu akan bergejala kekurangan oksigen. Di antaranya seperti sesak, pusing maupun gelisah. Jadi persentase saturasi oksigen seseorang normal itu 95% sampai 100%, baik bagi bayi baru lahir maupun lansia. Lalu hipoksia itu tidak hanya disebabkan karena kondisi patologis seperti gangguan sistem respirasi, terus kanker, stroke, seperti itu. Namun hipoksia itu juga dapat terjadi dalam keadaan fisiologis seperti saat olahraga atau berada di dataran tinggi, seperti itu. Nah, untuk sifat hipoksia itu ada dua, yaitu tidak terasa datangnya dan tidak terasa sakit. Nah, ada gambar satu itu tentang aktivitas suatu hemoprotein ditentukan oleh ada tidaknya oksigen yang terikat. Jadi hipoksia itu tadi kan dideteksi oleh pengikatan reversible oksigen di situs heme yang menyebabkan pergeseran allosterik pada hemoprotein dari bentuk tidak aktif oksiform menjadi aktif atau deoksi. Nah, jadi mekanisme lain itu lebih dikenal sebagai hipotesis membran atau model membran yang melibatkan saluran ion. Selain itu, saluran ini dianggap sensitif terhadap oksigen karena modulasinya oleh oksigen terjadi tanpa modifikasi yang diketahui dalam variabel sitosol seperti pH, Ca2+, atau ATP. Namun bagaimana oksigen itu berinteraksi dengan saluran tidak diketahui. Masalah lain yang terjadi pada model ini adalah kenyataan bahwa arus ion peka terhadap oksigen itu dihambat atau ditingkatkan pada tipe saluran yang sama di sel yang berbeda. Jadi untuk mitokondria itu sendiri telah disarankan sebagai tempat penginderaan hipoksia. Fakta bahwa mitokondria mengikat oksigen dan merupakan tempat utama konsumsi oksigen di dalam sel. Selanjutnya itu percobaan agen meniru hipoksia telah menunjukkan penghambatan fungsi mitokondria. Nah, tetapi untuk keterlibatan mitokondria itu merupakan usulan yang menarik karena menyediakan hubungan antara penginderaan oksigen dan metabolisme. Namun pencarian oksigen terbuka lebar dan tidak ada mekanisme yang berbeda yang disarankan dapat dikecualikan. Nah, untuk respon terhadap hipoksia yang kronis itu
memicu banyak respon seluler untuk bertahan hidup dan mempertahankan homeostasis oksigen dalam fungsi waktu. Selanjutnya pada gambar 3 ini terdapat regulasi HIV 1 alfa selama monoksia dan hipoksia. Jadi itu ada ion itu beberapa protein yang merasakan tingkat oksigen yang rendah seperti yang disebutkan sebelumnya dalam penginderaan oksigen. Nah, sementara pemicu saluran ion itu adalah respon akut pada tingkat molekuler, respon kronis terhadap hipoksia itu melibatkan perubahan ekspresi gen. Jadi pada HIV ini secara universal digunakan sebagai regulator transkripsi yang diaktifkan oleh hipoksia kronis. Jadi keluarga HIF itu terdiri dari 3 anggota, jadi HIF1, HIF2, dan HIF3. Dengan fungsi HIF3 itu kurang dipahami seperti itu. Nah, pada HIF1 itu diekspresikan di mana-mana, sedangkan pada HIF2 itu hanya diekspresikan di sel endotel dan di ginjal, jantung, paru-paru, dan usus kecil. HIF1 itu mengikat DNA pada elemen respon hipoksia atau HRE di daerah penambah atau promotor gen target. Untuk subunit HIF1 alfa yang diatur dan HIF1 beta yang diekspresikan secara konstitutif. Nah, selama hipoksia, PHD dan FIH1 menjadi tidak aktif. Jadi kurangnya hidroksilasi menghasilkan HIF1 alfa yang stabil yang akan dimerisasi dengan HIF1 alfa. Karena F1H1 itu tidak aktif, maka coaktivator CBP atau P300 direkrut untuk aktivasi transkripsi. Selanjutnya yaitu ada regulasi HIF1. Itu terdapat pada tabel itu dalam degradasi dalam proteosomenya. Nah, untuk regulasi HIF1 itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jadi untuk RAK1 itu mengikat HIF1 alfa independen dari hidroksilasi dan mediasi ubiquitination dan degradasi proteasomal HIF1. Jadi jalur ini diatur oleh kalsineurin yang berfungsi untuk menggabungkan aktivitas HIF1 dengan persinyalan kalsium. SSAT1 itu berikatan dengan HIF1 alfa dan RAK1 untuk mempromosikan ubiquitinasi dan degradasi HIF1 alfa. Jadi untuk jalur degradasi yang bergantung pada oksigen dan bergantung pada proteasome lainnya telah dijelaskan yang melibatkan CHIP dan HS10. Jadi CMA itu adalah jalur untuk degradasi yang bergantung pada lisosom, di mana HSC70 mengikat urutan protein tertentu dan memediasi pembentukan kompleks dengan LAMP2A. Terus pengikatan substrat ke monomer LAMP2A itu merangsang perakitan multimer pada membran lisosom, menyebabkan translokasi ke dalam lisosom dan degradasi substrat CMA. Ada mekanisme tambahan untuk regulasi stabilitas HIF1 alfa dan regulasi fungsi domain transaktivasi HIF1 alfa yang tidak dibahas di sini. Selanjutnya terdapat regulasi proliferasi sel oleh HIFS. Jadi hipoksia itu telah terbukti menghambat proliferasi sel dalam berbagai jenis, termasuk fibroblast embrionik, sel punca, limfosit, keratinosit, dan berbagai macam garis sel kanker.
Demikian pula, fibroblast atau limfosit B itu menunjukkan pengurangan proliferasi dan penggabungan DNA ketika terkena kondisi hipoksia, tetapi tidak ketika jenis sel yang sama dari tikus yang kekurangan HIF1 terpapar hipoksia lebih lanjut. Jadi untuk ekspresi berlebih dari HIF1 alfa udah cukup untuk menginduksi perhentian siklus sel seperti itu. Selanjutnya itu tadi kan udah ada perubahan ekspresi seperti penurunan katabolisme protein. Yang kedua ada pemanjangan waktu paruh protein, lalu terstabilisasinya HIF1 sebagai master gen yang mengatur kurang lebih 100 gen untuk proses adaptasi terhadap hipoksia. Lalu yang keempat itu ketidakaktifan enzim prolil hidroksilase. Terus yang terakhir itu HIF1 alfa itu akan membentuk dimer dengan HIF1 beta. Selanjutnya ada beberapa daftar pustaka atau literatur yang telah saya ambil dari presentasi saya hari ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan dan bila ada kelebihan itu dari Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.